Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Perkenalkan, nama saya Aliana, Prodi Tajus Matematika dari kampus IAIN Parepare. Adapun maksud dan tujuan saya ke sini Pak, ingin mewawancarai Bapak mengenai kompetensi guru, keterampilan dalam mengajar, dan mengenai profesional dalam profesional guru. Sebelum itu, silakan Bapak memperkenalkan diri dan sudah berapa lama Bapak mengajar di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Takdir. Saya mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia di Masa Keterampilan Kota Parepare dengan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Lama saya mengajar di sini sejak tahun 2015. Jadi sekitar sudah 7 tahun ya. Iya. Langsung saja Pak, pada pertanyaan pertama, menurut Bapak kompetensi guru apa saja yang harus dimiliki sebagai tenaga pendidik? Iya, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu ada 4. Itu sesuai dengan undang-undang tentang guru. Yang pertama itu adalah kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi keprofesionalan. Itu 4 yang harus dimiliki. Mungkin Bapak bisa menjelaskan keempat kompetensi itu. Kalau kompetensi kepribadian itu lebih kepada bagaimana guru ini menampakkan, memiliki kemampuan menjadi teladan bagi siswanya, mampu menampakkan perilaku contoh-contoh yang baik kepada siswanya. Karena memang di dalam dunia pendidikan itu guru adalah sebagai cerminan hal-hal positif bagi siswanya. Halnya itu dia harus betul-betul memiliki kemampuan secara natural tentang bagaimana dia memiliki perilaku baik dalam bertutur kata, berpakaian, kemudian bagaimana menampilkan hal-hal positif kepada siswanya, sehingga itu nanti bagian termasuk dari proses pembelajaran bagi siswanya. Itu kompetensi kepribadian. Nah, kemudian kompetensi yang kedua itu adalah kompetensi sosial. Bagaimana guru ini memiliki kemampuan dalam membangun hubungan kepada orang lain, apakah itu hubungannya kepada siswa, kepada guru yang lain, atau kepada di mana dia hidup, atau istilah lainnya di mana di lingkungannya. Nah, tentunya kompetensi sosial ini sebagai seorang guru ya harus mampu betul-betul mencerminkan perilakunya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kompetensi pedagogik ini berkaitan masalah kemampuan mengajarnya. Apakah dia mampu betul-betul melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru, memiliki kemampuan bagaimana mentransfer, karena di era sekarang kan kita sebagai guru itu memiliki 2 fungsi. Fungsi sebagai fasilitator, kemudian fungsi sebagai katalisator. Fungsi fasilitator itu adalah bagaimana memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan bagaimana dia memiliki kekuatan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Artinya dalam proses kegiatan pembelajaran itu tentu mungkin diperhadapkan berbagai dinamika dalam kelas, mungkin siswa berbagai masalah yang muncul di tengah-tengah pada saat proses pembelajaran, dan disitulah peranan guru untuk memiliki kemampuan memberikan support dan memberikan sebuah konsep kepada siswa untuk bagaimana caranya menyelesaikan persoalan itu ketika dia diperhadapkan dengan masalah yang seperti itu. Nah, kemudian ada fungsi katalisator ini adalah bagaimana kehadiran guru di dalam kelas itu dia sebagai motivator, pendorong untuk bagaimana siswa yang memiliki impian dan cita-cita di masa akan datang itu bisa terwujud. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya kompetensi keprofesionalan berkaitan masalah keprofesional guru dalam menjalankan tugasnya. Iya, fungsi-fungsi sesuai dengan amanat undang-undang itu dijalankan dengan baik. Kemudian di proses pembelajaran itu betul-betul
dijalankan sesuai dengan harapan di dalam dunia pendidikan, gitu kan? Nah, seperti itu. Cara seperti itu untuk penjelasannya. Oh iya. Selanjutnya, apa saja jenis strategi dan metode pembelajaran yang sering Bapak gunakan dalam sebuah proses belajar mengajar? Metode ya, Iya. berkaitan metode karena begini ya. Dalam metode pembelajaran itu kan memang sudah tertuang di dalam rencana pembelajaran. Cuman sekali lagi, metode juga ini disesuaikan dengan karakter yang muncul di dalam kelas. Nah, kalau misalnya saya secara pribadi itu ada beberapa metode yang saya gunakan. Yang pertama itu adalah metode inquiry, ya, metode inquiry penyelesaian masalah di dalam proses pembelajaran itu yang disebutkan berbagai masalah kemudian diselesaikan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Tentunya langkah-langkah yang digunakan adalah langkah-langkah ilmiah. Kemudian tidak lepas juga metode yang saya pergunakan adalah metode ceramah. Ini juga tidak lepas karena memang ada beberapa sebelum siswa menyelesaikan suatu masalah yang diperhadapkan di dalam kelas, itu tentu ada beberapa konsep yang harus dibekali kepada didik, dan konsep ini bisa disampaikan dalam bentuk ceramah seperti itu. Dan banyak mungkin metode-metode yang lain yang bisa metode interaktif, bisa metode kolaboratif, bermacam-macam yang bisa kita gunakan di dalam. Cuman yang paling sering saya gunakan itu adalah problem solving, kemudian inquiry, wawancara, itu yang tiga. Selanjutnya, keterampilan dasar mengajar apa saja yang Bapak anggap penting dalam proses kegiatan belajar mengajar? Sebenarnya kalau keterampilan dasar itu kembali lagi tadi dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru itu adalah keterampilan profesionalisme sesuai dengan apa yang tertuang yang diharapkan oleh kurikulum. Ya, jadi keterampilan itu sebenarnya materinya kepada siswa, bagaimana indikator yang tertuang di dalam pembelajaran itu bisa tercapai kepada siswa. Ya, tentunya ini guru juga harus mampu melihat karakter dan cara belajar siswa di dalam kelas itu seperti apa. Nah, kemudian inovasi guru itu harus. Baik, pertanyaan selanjutnya, keterampilan dasar mengajar apa saja yang Bapak anggap penting dalam proses mengajar? Iya. Kalau berbicara masalah keterampilan, sebenarnya ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah keterampilan berbicara. Ini karena keterampilan berbicara bagi seorang guru itu sangat dibutuhkan, sehingga nantinya ketika proses transformasi pengetahuan kepada siswa itu, pesan yang disampaikan dari guru ke siswa itu harus jelas. Ya, kompetensi berbicara. Kemudian yang kedua adalah kompetensi mendengarkan. Ya, kompetensi mendengarkan ini adalah kemampuan guru peka terhadap hal-hal yang muncul di dalam kelas yang mungkin bisa saja tentu harapan di dalam persoalan di dalam kelas itu berkaitan dengan materi yang kita sampaikan itu bisa betul-betul semua terselesaikan dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan menulis. Jadi guru itu bukan hanya sebatas dia mampu mengajarkan, mampu mentransfer kepada siswanya konsep pengetahuan, tapi dia juga harus memiliki kemampuan menulis sebagai bagian dari penunjang dari kurikulum. Ini semua menulis, ya. Dan tentu ini harus ada dimiliki oleh seorang guru. Dan kemudian keterampilan yang lain itu adalah bagaimana dia memiliki keterampilan berinovasi, kreatif dalam memilih metode, kreatif dalam meramu materi, sehingga materi yang disampaikan kepada siswa itu betul-betul kesannya menarik, berkesan, dan tidak jenuh bagi siswa. Karena kita lihat karakter peserta didik sekarang ini betul-betul berbeda dengan karakter pada masa saya belajar. Bagaimana guru masuk dalam kelas hanya menjelaskan, kemudian memberikan tugas, tapi itu lebih dari itu sekarang banyak tuntutan-tuntutan yang harus dimiliki oleh guru. Ya, dan itu sesuai dengan perkembangan di era sekarang, di era digital sekarang. Ya tentu guru harus betul-betul kreatif bagaimana caranya digital itu bisa difungsikan di dalam kelas sehingga tetap dunia anak-anak itu bisa betul-betul sejalan dengan materi yang disampaikan oleh siswa. Seperti itu. Baik,
Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak mempunyai kesulitan dalam melaksanakan semua proses keterampilan mengajar? Ketika berbicara kesulitan, ya mungkin di dalam setiap pilihan itu, profesi apapun itu pasti ada kesulitan yang dihadapi. Ketika terkait masalah keterampilan pembelajaran ini, jelas ada kesulitan karena di dalam kelas itu dinamis, berbagai macam karakter. Di dalam cara belajar anak-anak itu berbeda-beda. Mungkin ada lebih ke kinestetis, ada lebih ke visual, ada lebih kepada audio. Nah ini kalau misalnya ketika kita mau kolaborasikan dalam menyampaikan materi ini tentu butuh kreativitas bagi seorang guru, dan ini merupakan suatu tantangan yang diterima oleh guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Sehingga mungkin kesulitannya adalah mungkin butuh pemahaman, butuh waktu, kemudian butuh ide-ide seperti apa sih yang saya harus lakukan sehingga materi ini bisa sampai kepada siswa dan siswa menerimanya itu dengan tersampaikan pesan secara baik, kemudian siswa nyaman dan lain sebagainya dalam menerima materi. Iya. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peranan Bapak dalam mengatasi kesulitan peserta didik dalam proses belajar? Dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh siswa di dalam belajar, sebenarnya hal yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyelesaikan persoalan atau kesulitan yang dihadapi oleh guru itu, yang pertama dulu kita harus mengenal peserta didik kita sebenarnya dalam kesulitan dalam pembelajaran itu dari faktor apa, ya? Apakah mungkin dari faktor eksternal atau faktor internal? Faktor eksternal itu misalnya siswa itu biasanya mengalami kesulitan dalam belajar itu disebabkan karena adanya persoalan yang dihadapi orang, misalnya di lingkungan keluarganya. Nah, kita harus mampu mengidentifikasi seperti itu. Kemudian yang kedua, dari nilai mungkin setelah kita menyampaikan materi, ada beberapa siswa mungkin indikatornya yang tidak mencapai, mungkin ini perlu ditelusuri. Kenapa siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan itu dia tidak mampu menjawab dengan benar, dia tidak mampu mengutarakan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh indikator materi. Nah mungkin setelah itu mungkin perlu komunikasi yang kita tanya kepada siswa sebenarnya kesulitannya terletak di mana. Ya, dan ini butuh cara dari seorang guru untuk bagaimana, karena begini, ada juga siswa itu dia sifatnya tertutup. Ya, dia tertutup dalam hal mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam belajar. Nah itu mungkin bisa bisa menjadi bahan suatu masalah yang dihadapi oleh guru yang butuh penyelesaian. Dan itu penyelesaiannya mungkin ya disitulah ya dibutuhkan profesional seorang guru. Apakah dia melakukan pendekatan secara persuasif, pendekatan secara dengan pendekatan secara sosial. Nah, mungkin bagaimana dia mungkin komunikasi dari temannya, apa sih sebenarnya kesulitannya di mana? Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak seperti apakah itu guru profesional? Seperti apa sih sebenarnya guru profesional itu? Yang pertama itu harus betul-betul memahami, menguasai materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang. Kemudian menyampaikan ketepatannya dalam menyampaikan materi. Kemudian meramu, menyelesaikan administrasi yang menjadi tanggung jawab guru. Kemudian melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan pembelajaran, misalnya mulai dari memahami dari isi kurikulum, kemudian yang kedua bagaimana kurikulum itu dituangkan dalam bentuk rencana pembelajaran, kemudian bagaimana meramu mengkonsep seperti apa nanti pada saat dia masuk di dalam kelas. Itu kan semua yang diperlukan di dalam menjalankan tugas sebagai guru yang profesional. Kemudian melakukan penilaian, pengukuran sampai bagaimana ketercapaian dalam materi yang disampaikan materi dalam kelasnya, apakah sudah tercapai sesuai dengan KKM yang diharapkan atau tidak. Kalau misalnya tidak tercapai, tentu ada
treatment yang harus dilakukan sehingga indikator itu bisa tercapai. Misalnya remedial, atau kalau perlu mungkin diulang materi yang kira-kira yang tidak ya seperti itu kurang lebihnya gambaran secara konsep tentang guru yang profesional. Ya, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang guru yang hanya datang, mengabsen, memberikan tugas, lalu duduk sambil menunggu waktu pelajaran selesai, tanpa memberi penjelasan apapun tentang pelajaran yang dibawakan? Apakah guru model tersebut dapat disebut sebagai pendidik profesional? Kalau gambarannya seperti itu, bagaimana? Apakah guru yang datang hanya mengabsen, kemudian masuk di dalam kelas, duduk, memberikan tugas kepada siswa, kemudian sampai menunggu waktu selesai? Itu sebenarnya bukan gambaran sebagai seorang pengajar, bukan. Karena guru itu bukan hanya tanggung jawabnya menyampaikan materi kepada siswa, bukan saya seperti itu. Jadi guru itu mulai dari merencanakan, kemudian mengorganisir materi, kemudian bagaimana melaksanakannya di dalam kelas, kemudian setelah dilaksanakan kemudian melakukan penilaian, melakukan pengukuran. Selain daripada itu tugasnya di dalam kelas, banyak hal-hal lain yang menjadi tugas bagi seorang guru di dalam di sekolah, bukan saja sebatas dia menyelesaikan tugasnya di dalam kelas. Ada pembimbingan, kemudian ada penyuluhan, keteladanan, kemudian banyak sekali hal yang dilakukan oleh seorang guru sebagai guru yang profesional. Jadi kalau ada guru hanya datang saja mengabsen, kemudian duduk memberikan materi, kemudian setelah itu tidak ada tindak lanjut, kemudian tidak ada komunikasinya terhadap siswa, kompetensi sosialnya tidak diterapkan dalam kehidupan, kemudian administrasi tidak sesuai dengan bahkan dikatakan bukan sebagai seorang guru. Selanjutnya, menurut Bapak, etika guru apa yang harus dimiliki dalam proses pengajaran di sekolah? Ketika berbicara masalah etika, berarti berbicara masalah perilaku. Perilaku itu identik dengan bagaimana guru ini bisa menjadi teladan bagi siswa. Jadi etika itu sebenarnya berbicara masalah nilai-nilai yang mungkin dianggap positif yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ketika disebutkan secara spesifik adalah nilai yang pertama harus adalah nilai keteladanan. Ya, karena keberhasilan dari seorang guru itu bukan hanya mampu memberikan pemahaman kepada siswa terhadap materi apa yang dibawakan, tapi guru itu jauh dari itu, masih ada tugas-tugas yang lainnya. Bagaimana caranya membentuk pola berpikir siswa, bagaimana membentuk pemahaman siswa, kemudian bagaimana mengubah perilaku siswa atau membentuk perilaku siswa itu dari sifatnya mungkin perilaku yang mungkin lebih cenderung negatif ke arah-arah yang positif melalui keteladanan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kejujuran. Kejujuran itu bagaimana bertanggung jawab, itu semua bagian-bagian dari etika positif, sifat-sifat positif yang dimiliki oleh seorang guru yang harus diterapkan dan dicontohkan kepada siswa. Ini salah satu itu. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh pendidik profesional di era milenial? Sebenarnya itu sudah kompetensi yang dimiliki oleh guru itu kan sudah tertuang. Itu saya jelaskan tadi dari pertama bahwa ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi keprofesionalan. Cuman di era milenial ini adalah guru dituntut untuk bagaimana dia mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kan era digital, era teknologi. Nah, bagaimana kegiatan pembelajaran ini betul-betul dimanfaatkan secara maksimal oleh guru dalam menyampaikan ilmu kepada siswanya. Artinya gini, guru tidak lagi dituntut berpikir seperti guru mengajarkan dulu seperti ini. Bukan lagi konsep seperti itu yang dibutuhkan bagi seorang guru sekarang. Tapi guru harus betul-betul berpikir terbuka, berpikir kreatif, kemudian mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada termasuk penggunaan digital, sehingga yang tadinya mungkin mengajar itu harus di dalam kelas. Sekarang kan ada teknologi.
bisa melalui video, vid call, bisa Google Meet misalnya, bisa pakai Zoom, Google Classroom, atau mungkin bisa melalui komunikasi pesan chat misalnya. Jadi mengajar itu sekarang tuh jadi lebih mudah, dan itu diharapkan kepada guru harus betul-betul memanfaatkan itu. Jadi bukan lagi tradisi-tradisi ya, seperti dulu datang karena eranya dulu dan sekarang sangat berbeda. Sekarang itu budaya kemarin itu teknologi semakin berkembang, dan ketika misalnya guru tidak mampu menangkap semua itu, maka otomatis dia tidak akan mengalami perkembangan siswanya juga begitu. Dan seperti itu. Baik, pertanyaan semuanya telah dijawab oleh Bapak. Mungkin sekian wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.